Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Jadi dia tidak perlu tenaga. Dia cuma hanya mengambil tenaga lawan kayak film-film Tai Chi gitu, pada saat gerakan tertentu dia ambil, dijatuhkan. Itulah konsep growth mindset. Jadi bisa nggak dia melihat ada problem, di dalam problem itu dia harus melihat sudutnya, enggak, pasti ada jalan keluar. Apalagi kalau di agama kita berpikirnya apa? Bahwa Tuhan pasti kasih jalan nih. Tuhan ada jalan. Tuhan akan nunjukin jalan sama kita. Nah, tugas kita adalah growth mindset adalah ngelihat jalannya. Jadi kita nggak ngeliat, ya memang ada problem, tapi saya ngeliat ada jalannya. Tahu nggak bagaimana mengubah kesempatan itu menjadi kesuksesan? Nah, teman-teman kita dengar ya belakangan ini ya gitu, ada hashtag yang kabur aja dulu. Terus belum lagi kita dengar berita Amerika yang menaikkan pajak-pajak ekspor gitu ya. Indonesia juga kena 32%, China kena 34%. Gantian nih, China juga menaikkan pajak ekspornya gitu ya untuk semua barang-barang Amerika masuk ke China. Dan akhirnya Amerika mengultimatum kalau China nggak nurunkan untuk pajak ekspornya, akan ditambah lagi 50% ya barang-barang dari China yang masuk ke Amerika. Nah, ini bagaimana ya? Begitu China menaikkan juga pajak ekspornya terhadap barang-barang dari Amerika yang masuk ke China, akibatnya apa? Amerika mengultimatum China supaya menurunkan pajak ekspornya. Kalau enggak, Amerika kan menaikkan 50% lagi nih pajaknya untuk barang-barang dari China yang masuk ke Amerika. Dampaknya apa ya teman-teman untuk di Indonesia? Nah, karena Indonesia ini besar banget ya, potensi untuk penduduknya itu sangat besar, dan kita itu masih senang beli barang-barang gitu ya, alias konsumerisme. Akibatnya nanti bisa jadi untuk negara-negara seperti China, dia bisa aja membelokkan ekspornya itu masuk ke Indonesia. Akibatnya jadi nanti banyak barang-barang nih dari China yang akan masuk ke Indonesia. Apa ya dampaknya terhadap kita pengusaha-pengusaha di Indonesia dan bagaimana kita mengantisipasinya? Yuk langsung aja kita dengerin dari Coach Antonius Arif. Nah, Coach, gimana nih Coach? Makin seru nih kayaknya ya Coach? Iya, kalau mama politik Indonesia seperti ini, kondisi Amerika juga seperti itu, apalagi kayaknya Trump juga kayaknya lagi mau menunjukkan diri untuk maju yang ketiga kali. Iya. Nah, ini kan berarti artinya perangnya ini kan kalau kita lihat deh seperti tahun-tahun sebelumnya waktu dia jadi presiden juga konsepnya sama. Dia menaikkan tarif gitu dan sebagainya sama. Dan cerita ini kan cuma cerita berulang. Cuma cerita berulang gitu. Tapi yang terjadi buat kita adalah kalau kita tidak bisa mengantisipasi, maka akan jadi problem. Betul dong? Nah, saya tidak akan membahas tentang politik, saya tidak akan membahas ekonomi, tapi saya akan membahas dari sudut bagaimana seorang NLP ketika menghadapi situasi seperti itu. Iya. Makanya kenapa saya membahas lebih baik adalah bagaimana kita melihat ada kesempatan sehingga membuat kita menjadi sukses. Nah, balik lagi. Saya masih ingat balik lagi apapun yang terjadi di dalam ekonomi, mau ekonomi apapun, saya masih ingat dengan kata Weiji. Itu tulisannya kayak tulisan Cina, Weiji, yang mengatakan bahwa di dalam krisis, itu artinya krisis, itu di balik krisis itu ada peluang. Jadi kalimatnya saya lupa apakah kalimat itu dibalik atau apa diapain. Weiji itu artinya krisis, tapi bisa juga artinya jadi peluang. Nah, tugas kita adalah di setiap krisis atau di setiap kondisi yang nggak bagus, kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itulah yang kita sebut namanya growth mindset. Nah, jadi kalau orang punya growth mindset, yang pertama adalah dia meyakini kondisi berat kayak apapun, dia akan bisa mengatasi itu dengan baik. Dia akan melihat peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan dia berhasil. Tidak melihat dengan kondisi fixed mindset, yaitu kondisi di mana pasrah, tidak ada perkembangan dan sebagainya. Nah, di masa-masa ini kan banyak pengusaha yang akan berpikir, waduh ekonomi tahun ini akan sulit. Waduh ekonomi tahun depan akan sulit. Ya betul dong? Ya. Nah, kalau dia berpikir itu apa yang terjadi? Dia tidak akan ada jalan keluar. Yang dia kepikiran adalah tentang kesulitan. Sedangkan orang growth mindset akan berpikir, di balik ini ada peluang nih. Bisnis apa yang bisa saya jalankan? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu yang kita lakukan. Jadi punya seorang pengusaha harus mempunyai growth mindset.
sudut pandang yang berbeda. Di balik problem, ada peluang apa? Ada bisnis apa? Ada challenge apa yang bisa dilakukan? Kalau saya paling suka mungkin kalimatnya kayak bela diri Aikido ya. Bela diri Aikido atau Jujitsu gitu ya. Bela diri itu kan beda ya, kalau karate atau pencak silat itu bela dirinya kan, atau MMA tuh modelnya adalah nyerang dulu. Ya nyerang dan sebagainya. Yang menang adalah rata-rata yang paling bertahan pada saat dalam serangan. Semakin banyak diserang, berarti udah kepukul banyak, tapi dia masih bertahan. Nah itu yang menang rata-rata. Nah sedangkan di Aikido atau Jujitsu tidak begitu. Atau Kempo tidak begitu. Orang nyerang, ditangkap, dan dibalikin nama dia dan bisa dijatuhkan. Jadi dia tidak perlu tenaga. Dia cuma hanya mengambil tenaga lawan kayak film-film Tai Chi gitu, pada saat gerakan tertentu dia ambil, dijatuhkan. Itulah konsep grow mindset. Jadi bisa nggak dia melihat ada problem, di dalam problem itu dia harus melihat sudutnya? Enggak, pasti ada jalan keluar. Apalagi kalau di agama kita berpikirnya apa? Bahwa Tuhan pasti kasih jalan nih. Tuhan ada jalan. Tuhan akan nunjukin jalan sama kita. Nah tugas kita adalah grow mindset, adalah ngelihat jalannya. Jadi kita nggak ngeliat, ya memang ada problem, tapi saya ngeliat ada jalannya. Tuhan ngasih jalan ke kita. Itulah yang disebut namanya grow mindset, Bu. Nah, jadi kalau dengan peluang-peluang kayak gitu, makanya apa yang terjadi? Dia akan melihat apa yang akan bisa kita lakukan. Kalau dia fix, apa yang terjadi? Ya udahlah, ya ekonomi kayak gini, ya udahlah, kita pecat karyawan dan sebagainya. Kayak tadi saya barusan interview satu orang, karyawan, itu adalah perusahaan jual kain gitu ya, di daerah Majestic. Ibu tahu, itu dia memecat 20 orang karyawan, Bu. Saya sampai nanya, kenapa 20 orang banyak amat? Dia jawab, karena total karyawannya 40, ekonomi lagi sulit, dipotong setengahnya. Jangan-jangan setelah pemecatan 20 ada lagi nih yang dipecat lagi. Ini menunjukin apa? Ya karena dia ngelihat, wah lagi berat nih kondisinya. Dia tidak melihat bahwa Tuhan ngasih jalan. Tuhan ngasih rencana. Tuhan ngasih peluang. Tuhan ngasih kemungkinan-kemungkinan yang baik. Nah, itu yang tugasnya kita adalah itu, Bu, sebagai pengusaha. Nah, Coach, kalau kayak gini gimana ya, Coach? Misalnya seseorang yang pengen punya kondisi yang lebih ini ya, lebih new shape gitu ya. Mungkin dia sudah ibaratnya kayak perusahaan yang terlalu besar, ya. Atau orang misalnya badannya yang besar gitu, dia pengen ini dong agak dikecilin, dirampingkan, gitu kan, betul. supaya dia misalnya bisa belok ke kiri, bisa betul. belok ke kanan gitu ya. Sama nggak sih, Coach, dengan kondisi kayak misalnya perusahaan gede, dia mungkin merampingkan yang ada di perusahaannya itu supaya mungkin dengan inovasi baru, karena dia kan harus melihat peluangnya, dia bisa ke kiri, ke kanan. Orang yang bisa melakukan itu hanya orang yang punya grow mindset. Kalau dia nggak punya grow mindset, tidak akan melakukan itu, Bu. Perampingan tidak akan dilakukan sama dia karena mungkin dia udah pasrah. Ya kan kita sama kayak pernah bahas tentang kasus Ritek. Pertanyaannya menarik kan adalah karyawannya banyak nih, betul? Pertanyaannya kenapa nggak dilakukan perampingan? Artinya berarti untuk dia hanya berpikir bahwa ya udahlah tutup aja. Oh oke. Jadi tidak langsung main tutup gitu ya, Coach ya? Nah itu kan orang fix mindset kan, dia langsung tutup. Sedangkan grow mindset dia berpikir ini gimana cara jalan keluarnya ya? Karena setiap problem pasti ada jalan keluar. Dan lucunya kayak gini deh, tadi saya tanya, mencat 20 orang. Saya tanya, mencat 20 orang karena apa? Ya kok pecatnya bukan di masa pandemi? Enggak, di masa pandemi ganti-gantian kerja. Tapi sesudah masa pandemi, baru terjadi pemecatan. Kan aneh. Harusnya kan kesulitan ada di masa pandemi ya. Bukan masa sesudah masa pandemi ya. Nah berarti apa? Kita tahu bahwa ke depan ekonomi bisa jadi memang banyak struggle. Tapi tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Kita melihat sudut pandang dari problem atau sudut dari pandang peluang. Ya sama kita pahamin tadi. Kalau dia menganggap itu sudut pandangnya adalah fixed mindset, Ritek tutup. Betul dong? Sama aja kayak kasus Sihong yang kita pernah bahas sebelumnya. Apa yang terjadi? Ada yang demo, yang kita udah pernah bahas. Kok lucu HRD-nya nggak ada yang pro ke mereka, nggak ada yang bisa menarik orang, terus tutup. Padahal kan kita lihat bahwa katanya problemnya apa? Barangnya udah ada, tinggal dikirim. Kalau kita kan udah pasti pakai grow mindset. Nah balik lagi, Bu. Balik lagi, masalahnya banyak orang yang tidak punya pemikiran itu. Mungkin ownernya berpikir, mungkin bawahnya itu udah nggak bisa berpikir.
Yang dia putusin ya udah tutup aja, fix mindset. Ya, jadi berarti kalau dengan kondisi begini di mana saling perang kenaikan tarif ekspor gitu ya, Iya. dan mungkin di Indonesia kan dibanjiri oleh negara-negara yang produk-produk gitu ya, negara yang punya produk maksudnya ya Coach ya, negara yang punya produk. Bisa cuan nggak Bu? Yang tarifnya itu mungkin dinaikkan juga di sana, mereka bukan di sini. masuk ke sini. Bukankah itu ada peluang cuan? Ya, nah itu berarti kita bisa melihat ya teman-teman di situ di mana peluangnya itu ya, dengan masuknya. Kalau barang-barang bisa masuk, ya kan, karena ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, harga barang di Cina menjadi lebih murah lagi. Iya. Karena dibandingkan sama dolar. Berarti barang yang masuk 17.000 ya. Begitu barang masuk, berarti harga barang murah nggak? Murah. Ada peluang bisnis nggak? Ada. Betul ya? Iya. Nah, jadi makanya balik lagi, kita ngeliatnya di sudut mana? Dari sudut mana? Saya ambil contoh lagi. Saya tertarik sih dengan satu cerita tentang menanti, Bu. Menanti itu yang punya dulu tuh kan, yang punya kan adalah Jerome Pauline tuh. Jadi Jerome Pauline, dia melakukan franchise atau kerjasama. Dia ngajak kerjasama dengan salah satu pakar makanan. Ya, Ibu kenal lah ya, tapi saya nggak bisa sebut namanya gitu ya. Orang tersebut diajak kerjasama. Kemudian ternyata dibuat kondisinya tidak menguntungkan. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi problem. Dan saya dengar kabar dari mereka cerita, Bu. Jadi si Jerome Pauline dan kakaknya memutuskan untuk buy back bisnisnya. Oh gila loh, Bu. Ini edan loh, Bu. Beli ulang. Dia punya cabang 100 misalnya. 100 cabang itu di buy back. Dan edannya, Bu. Uangnya itu dimiliki bukan oleh menanti, tapi oleh orang yang ngambil uangnya, Bu. Yang bantuin bisnisnya, katanya itu. Berarti dia udah dapat untung di muka dong, si orang yang bantu. Jadi menanti ini kondisinya, jadi dia buyback. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Kenapa dia buyback? Dia jawab. Jerome, dia ngomong, ini hebat nih, kakaknya hebat menurut saya nih. Dia bilang gini, kamu mau dikenal sebagai orang apa? Sebagai orang yang jujur, kamu mau dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, dan omonganmu akan kamu dipegang. Karena kalau orang yang main kabur kan kita udah tahu, udah habis itu orang itu kan blacklist ya. Jadi saran saya, kata kakaknya, kita buy back walaupun kita rugi. Dia bilang, buka satu gerai, dia pernah sama pakai crowdfunding. Pakai crowdfunding itu biayanya hampir kurang lebih 400-500 juta per satu crowdfunding terjadi. Tapi totalnya 2 tempat yang dijualin pakai crowdfunding, berarti crowdfunding kan ngumpulin dana yang mereka dapat tahu berapa, Bu? Itu sebenarnya kurang lebih hampir 1 miliar. Yang dia ganti adalah 1,5 miliar, Bu. Memang terjadi markup. Tapi nggak apa-apa, dia melakukan itu. Pertanyaan, kalau suatu saat Jerome Pauline buka bisnis lagi, kita percaya nggak? Percaya. Nama dia rusak nggak? Nah, dia belinya lebih tinggi kok. Nah, itu maksudnya. Orang grow mindset akan berpikir dengan cara berbeda. Bukan berpikir, aduh kita udah rugi nih, keluar duit gini banyak. Enggak, dia berpikir nama baik. Karena itu yang harus dia lakukan untuk memulihkan nama baik. Nah, ini menarik ya. Nah, kita balik lagi. Jadi, tugas kita tadi satu ya. Mau dirampingin, mau diapa, itu gampang, Bu. Yang sulit adalah dia mau berpikir apa. Yang tutup-tutup kan semua juga fixed mindset, Bu. Udah demo, ya apa, udah kasus yang Unilever, kasus Sritek, ya udah tutup aja, udah Yihonga udah tutup aja, fix semua, fixed mindset. Kalau growth, mencari. Kedua, cari akar masalah. Jadi kalau dia identifikasi masalahnya, dia temukan masalahnya, mungkin benar jawaban Ibu. Pro perampingan, ya kan? Kalau kasus yang kayak Yihong, mungkin melakukan apa, gitu ya Bu? Nah, itu gambarannya. Ya dong. Ya kan ini kan pilihan. Nah, jadi balik lagi, semua selama dia memakai konsep NLP, Neuro Linguistic Programming, gimana caranya dia punya growth mindset, melihat ada peluang, kemudian dia mengidentifikasi masalah, maka dia akan bisa jalan baik-baik. Nah, yang ketiga, Bu, mencari pembelajaran dari pengalaman kegagalan itu. Misal kasus, kejadian. Misalkan kejadian Amerika dulu waktu Donald Trump pernah menjadi presiden, kan melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaannya kita belajar nggak dari kejadian itu?
si para ekonom. Kalau mereka belajar, mereka udah tahu polanya akan berulang. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu di muka bumi tidak ada yang baru. Jadi cuma pengulangan aja ceritanya. Nah tugas kita cuma ngulangin doang. Nah tugas kita juga sama. Apa yang bisa kita lihat? Apa peluang yang bisa kita lihat? Kalau produk Cina banyak masuk, bukankah berarti banyak barang banjir? Kalau banyak barang banjir, berarti bukankah kalau buat bisnis kita banyak peluang omset? Betul dong? Ya nggak? Banyak toko-toko kayak Miniso. Banyak toko-toko. Miniso itu apa Cina? Saya nggak tahu. Miniso itu Cina ya? Maksudnya jualnya murah-murah. Ya, jual Dia murah-murah. ngambilnya juga pasti di sana. Berarti pertanyaan yang menarik, pasti juga ada kalau mama kita sebagai perusahaan pelatihan, kan bahkan banyak peluang pelatihan. Bukankah barang-barang industri, alat berat, dan sebagainya masuk dari Cina semua? Itu bukankah itu peluang bisnis? Nah, itu balik lagi. Kita ngelihatnya dari sudut mana gitu loh. Dari sudut mana gitu. Walaupun misalkan saya juga sama-sama kerja misalkan alat berat, tapi ada barang dari kompetitor dari Cina, kan berarti saya nggak peluang lagi dong. Peluangnya apa? Berarti peluangnya adalah barang-barang yang harganya barang Eropa, itu kan pasti lebih tough dong. Kita keunggulannya apa? Kita bisa ngelawan itu, kan gitu Bu. Semua harus melihat dari sudut itu, identifikasi. Jadi pertama lihat guru mindset, kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah belajar apa dari pengalaman tersebut. Kalau dia belajar, maka dia akan bisa menanggulangi seluruh masalah itu sih, Bu. Yang termasuk dengan teman-teman pengusaha berarti ya, Coach ya? Bagaimana mencari kesempatan. Jadi kita melihat kesempatan menjadi sebuah kesuksesan. Dan yang pasti adalah jangan berteman dengan teman-teman yang lagi down. Kalau berteman dengan teman-teman yang lagi down, kemungkinan besar kita akan tambah down. Jadi kita berteman dengan teman-teman yang makin buntu positif nanti atau keluar, ya. yang mau memberikan sebuah solusi yang jauh lebih baik. Itu aja. Ya, baiklah teman-teman NLP, berarti dengan kondisi kita saat ini tetap aja masih ada peluang yang kita bisa lihat gitu ya untuk kita tetap maju, tetap yang kita juga yang pengusaha, pebisnis itu masih bisa tetap untuk melakukan sesuatu gitu ya teman-teman. Akhir kata dengan saya Melani dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye bye.